Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan men-sharingkan cara membentuk token untuk setiap peserta ujian. Caranya begini. Pada sharing terdahulu, saya pernah men-sharingkan pembuatan token tunggal. Jadi token tunggal itu tokennya itu hanya satu dan diinput oleh seluruh peserta ujian. Jadi seluruh peserta ujian menggunakan satu token. Nah, sekarang saya akan men-sharingkan token itu diinput oleh setiap peserta ujian, tapi dengan catatan setiap peserta ujian pun memiliki tokennya masing-masing. Nah, jadi di sini saya akan siapkan daftar seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, awalnya seperti ini. Saya akan bentuk seperti ini. Ini ada kolom nomor, nama, kode kelas, password, token. Jadi kalau passwordnya saya bentuk sendiri sebenarnya bisa. Saya tinggal mengetik seperti ini. Nah, kalau saya bentuk sendiri, ini akan memakan waktu. Jadi, saya akan menggunakan bantuan dari password generator. Untuk password generator, ini linknya. Saya kopikan dulu. Kemudian saya akan buka di Chrome. Ini ada tab baru, saya klik dulu. Kemudian saya akan paste di address bar-nya. Lalu saya enterkan. Nah, sekarang yang harus saya atur ini generate password. Length dalam kurungnya 6 sampai 128. Ini maksudnya minimal ada 6 karakter, paling banyak ada 128 karakter. Saya ambil minimalnya saja 6. Kemudian amount, ini maksudnya berapa banyak password yang akan saya bentuk. Nah, sesuai dengan jumlah murid. Jumlah muridnya, di sini saya memisalkan jumlah muridnya hanya 10. Jadi saya akan memasukkan amount-nya angka 10. Di sini angkanya dalam kurungnya 1 sampai 9.999. Berarti bisa membentuk password untuk peserta ujiannya sebanyak 9.999 peserta. Kemudian karakter to use. Nah, ini karakter yang akan digunakan dalam membentuk password. Use lowercase. Lowercase itu huruf kecil, uppercase itu huruf besar, number itu angka, simbol itu karakter khusus, exclude. Ini karakter-karakter yang lebih spesial. Use music, karakter musik. Use chess card, ini seperti ini. Chess card, ini karakter dalam permainan catur. Custom karakter ini bisa diatur. Ini bisa kita tambah-tambah customnya mau yang bagaimana. Nah, sekarang yang saya mau pakai hanya lowercase, uppercase, dan number. Simbol dan exclude saya tidak pakai. Yang di bawah juga tidak saya aktifkan. Kemudian, yang ini harus saya atur. How would you like to receive your password? Bagaimana kamu akan menerima password kamu? Saya akan menggunakan download CSV file. Jadi file CSV ini disupport oleh Excel. Jadi saya akan menggunakan download CSV file. Lalu saya klik generate. Nah, ini file password yang sudah terdownload. Saya klik dulu. Ini sudah terbuka. Di sini saya akan mengcopy password ini. Ada 10 password. Saya copy. Kemudian saya akan paste di sini. Nah, sekarang saya akan menggabungkan tokennya ini. Cara membuat token saya seperti ini. Saya akan menggabungkan kode kelas dengan password. Sebagai contoh begini ya. Sama dengan, saya akan ambil ini dari C3 kode kelasnya. Lalu untuk menggabungkan karakter saya akan pakai simbol dan. Lalu saya akan klik di sini. Seperti ini. Tapi kalau kita mau membuat pemisah antara kelas dengan password, ini caranya begini. Saya akan membuat pemisahnya berupa tanda kurang. Saya akan menunjukkan, ini kursor ada di belakang dan ini. Lalu kutip ganda pembuka, saya akan berikan tanda kurang.
kemudian kutip ganda penutup, saya akan munculkan tanda dan. Nah, jadi begini, C3 isinya kode kelas. Lalu akan saya gabung dengan karakter tanda kurang ini. Dan ini untuk menggabung karakter tanda kurang ini diapit dengan kutip ganda pembuka dan kutip ganda penutup. Karena merupakan data label, jadi harus memakai kutip ganda pembuka dan kutip ganda penutup. Kemudian saya gabung ini dengan D3, jadi dan ini untuk menggabungkan. Sekarang saya enterkan seperti ini. Jadi tokennya terlihat rapi. Saya kopikan ke bawah. Ini. Nah, sekarang saya akan membuat keseluruhan token ini berada pada satu sel. Supaya bisa saya paste kemari. Paste di soal ujian ini. Jadi caranya begini. Saya akan gabungkan sama dengan, saya akan ambil dari sini, dari E3, lalu saya enterkan. Tujuannya saya mau mengambil isi dari token yang ada di sel E3. Selanjutnya, saya akan menggabungkan isi token F3 dengan E4. Sama dengan F3 dan simbol dan, lalu E4, seperti ini. Nah, jadi di sini antara token pertama dengan token kedua ini sudah menyatu. Ini menyatu. Tetapi di dalam Google Form ini pemisah antar token memakai karakter garis tegak. Saya akan edit dulu formulanya. Di sini kursor di belakang dan, kemudian kutip pembuka, karakter garis tegak ini, kemudian kutip penutup, baru saya pakai tanda dan. Seperti ini. Kemudian saya akan kopikan ke bawah. Nah, jadi di sel F12 ini isinya adalah keseluruhan token dari siswa 1 sampai siswa ke-10. Saya akan copy. Kemudian untuk input untuk tokennya ya. Di sini saya tidak bisa menggunakan teks, number juga tidak bisa. Saya akan menggunakan regular expression. Karena di sini pattern, ini coraknya pattern, berarti bisa mengandung berbagai corak. Saya akan klik di sini, saya paste di sini. Kemudian custom error text. Saya akan ketikkan salah menginput token. Lalu saya akan klik ini, klik tombol preview ini. Lalu saya next. Nah, input token. Saya akan klik di sini. Misalkan saya ketik 7A, DDSFB. Lalu saya klik next. Salah menginput token. Jadi kalau tokennya salah ya tidak bisa lanjut ke section berikutnya. Sekarang saya akan mengkopikan isi dari salah satu token. Misalkan saya ambil token siswa nomor 5. Saya Ctrl C untuk mengkopikannya. Lalu saya paste di sini. Saya blok, lalu Ctrl V untuk mempaste. Kemudian saya klik tombol next. Maka siswa tersebut sudah dapat melanjutkan ke section berikutnya untuk mengisikan data peserta dan melanjutkan pengerjaan soal ujian. Nah, demikianlah untuk cara membuat token yang diisi oleh setiap siswa, dan token ini berbeda untuk setiap siswa. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.